Akhir hidup Pontius Pilatus. Pada saat Yesus diserahkan kepada Pilatus, Yesus dibawa ke sebuah tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Di sanalah Pilatus mengadili Yesus secara terbuka di depan para pemimpin Yahudi dan rakyat saat itu. Pilatus memberi pilihan kepada orang Yahudi untuk membebaskan Yesus yang ia dapati tidak bersalah atau Yesus Barabas, seorang penjahat yang sudah dijatuhi hukuman mati. Orang-orang Yahudi saat itu memilih Barabas. Di tengah tekanan orang Yahudi, Pilatus yang berusaha membebaskan Yesus saat itu akhirnya menyerahkan keputusan akhir pada mereka, hingga ia membuat tindakan simbolik mencuci tangan di hadapan orang banyak saat itu sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Atas perintah Pilatus, para prajurit Romawi kemudian menyiksa Yesus dan melaksanakan hukuman penyaliban hingga menjaga kubur Yesus. Matius bab 27 ayat 27-66. Apa yang terjadi dengan Pontius Pilatus setelah mengadili Tuhan Yesus? Menurut catatan dari Josephus, seorang sejarawan Yahudi mengungkapkan bahwa Pontius Pilatus dicopot dari jabatannya setelah melakukan pembantaian kepada orang-orang Samaria, di dekat Gunung Gerizim. Ia kemudian dipanggil ke Roma untuk diadili oleh Kaisar Tiberius. Namun begitu Pilatus sampai ke Roma, Kaisar Tiberius telah mati pada 16 Maret 37 Masehi. Saat itu Kaisar yang baru Caligula telah naik tahta, namun tidak ada catatan tentang bagaimana proses pengadilan Pilatus. Ada berbagai versi tentang akhir hidup Pilatus, mulai dari dijatuhi hukuman dengan minum racun, dan ada pula yang menyebut Pilatus bunuh diri karena merasa bersalah atas kematian Yesus. Namun tidak ada bukti yang kuat tentang hal ini. Ada juga klaim dari tradisi gereja bahwa Pilatus dan istrinya, Claudia, menjadi orang Kristen tidak lama setelah peristiwa penyaliban. Salah satu gereja yang mengakui Pilatus dan Claudia sebagai orang kudus adalah Gereja Ortodoks Ethiopia Tewahedo. Melalui peristiwa proses pengadilan Yesus Kristus, sosok Pontius Pilatus sering digambarkan sebagai seorang pemimpin yang pengecut yang tunduk oleh tekanan orang Yahudi, ataupun orang yang tahu bahwa Yesus tidak bersalah namun malah lepas tangan. Ia menjadi gambaran tentang dilema yang sering manusia hadapi, harus melakukan apa yang benar atau apa yang populer dan menjadi tuntutan banyak orang. Namun ada satu hal yang jelas, bahwa Pilatus adalah saksi mata dan alat yang Tuhan pakai dalam proses penggenapan janji keselamatan bagi manusia. Di tangannya, Yesus dijatuhi hukuman mati dan menjalani penderitaan hingga mati di kayu salib. Namun itu bukan akhir kisahnya, karena maut telah dikalahkan dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Selamat merayakan masa Prapaskah. Mari kita renungkan kembali masa-masa penderitaan yang Yesus alami, sambil mengingat kasih dan anugerah Tuhan berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan memberkati. Amin.